Selamat pagi. pagi, Oke, gimana kabar kalian semua? Sehat? sehat, Sehat, alhamdulillah. alhamdulillah. Di sini kita akan mempresentasikan ya bagian hasil diskusi kita, di mana di sini kami adalah kelompok 6 yang beranggotakan ada 4 anggota. Yang pertama itu ada Munawwarah Hasibuan, kemudian yang kedua ada Wan Azizah Hazran Jumanis, yang ketiga ada Putri Mandasari, dan yang terakhir saya sendiri adalah Grace Harianja. Nah, di sini kami akan membahas mengenai kriteria penilaian pada UBD yang pada bagian T yaitu to be Tailor. Mana pada bagian to be Tailor yang bagian T ini menjelaskan untuk mencerminkan bakat, minat, gaya, dan kebutuhan dari peserta didik. Nah, pada pembahasan kali ini ada terdapat 2 pertanyaan yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Munawwarah Hasibuan. Untuk Munawwarah, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik, atau sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Jadi, di sini kita harus mengetahui poin-poin utama dari mengetahui minat peserta didik, yaitu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu mengenali karakteristik setiap peserta didik, misalnya gaya belajarnya. Jadi guru harus mengetahui dari gaya belajar peserta didik. Yang kedua yaitu menyiapkan dan menyediakan bahan ajar atau kegiatan belajar sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Guru pendidik harus menyesuaikan bahan ajar yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Selanjutnya itu melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Jadi pendidik ketika melakukan kegiatan pembelajaran harus menyesuaikan gaya belajar peserta didik. Selanjutnya itu melakukan tes kemampuan awal untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan sebelumnya. Ini juga perlu dilakukan oleh pendidik untuk mengetahui kemampuan awal dari peserta didik. Yang selanjutnya itu merancang asesmen yang tepat. Terus mengarahkan peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Jadi kita sebagai pendidik harus mengarahkan ke peserta didik dan untuk mengembangkan minat dan bakat dari peserta didik. Yang terakhir yaitu menggunakan media pembelajaran yang menarik dan melihatkan keaktifan peserta didik. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari pertanyaan 1 yang pertanyaannya bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Sesuai dengan teori kebutuhan Maslow, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan fisiologis. Kemudian yang kedua ada pemenuhan ketentraman atau kenyamanan. Yang ketiga ada pemenuhan kebutuhan bersama atau belonging. Yang keempat ada pemenuhan kebutuhan penonjolan diri. Kemudian yang kelima ada pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri. Jadi itulah tadi beberapa teori-teori kebutuhan menurut Maslow yang dapat diupayakan dalam memenuhi kebutuhan peserta didik. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan gaya belajar pengetahuan sebelumnya dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Jadi, menurut kelompok kami, yaitu kegiatan pembelajaran seharusnya dilaksanakan sesuai dengan RPP yang telah dibuat, mulai dari kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Namun, ada kalanya proses pembelajaran tidak sesuai dengan rancangan. Oleh karena itu, RPP harus dibuat secara fleksibel, sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi kelas. Adapun solusinya, guru harus yang pertama menganalisis hambatan yang terjadi. Misalnya, sarana dan prasarana yang tidak memadai, merancang ulang rencana pembelajaran. Yang kedua, guru harus melakukan refleksi dan evaluasi terhadap rancangan pembelajaran sebelumnya. Dan yang ketiga, guru harus melakukan revisi terhadap rancangan pembelajaran. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Wan Azizah untuk pemaparan materinya. Mungkin untuk kedua pertanyaan sudah dijawab dengan baik. Untuk pertanyaan selanjutnya kita akan serahkan kepada bagian dari kelompok lain, di mana untuk link drive-nya ini akan kita share di bagian WA Group. Mungkin sekian untuk diskusi kita malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Selamat melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Terima kasih.